warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Stiarini dari kelas 12 RPL 6, nomor absen 10. Di sini saya akan buat video tentang sejarah perkembangan radio di dunia dan di Indonesia untuk memenuhi mata pelajaran sejarah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak sih apa itu radio? Radio merupakan teknologi yang memanfaatkan gelombang radio untuk menyampaikan informasi, baik itu berupa suara maupun berupa gambar. Teknik teknologi radio ini adalah dengan memodulasi gelombang energi elektromagnetik secara sistematis yang kemudian disebarkan melalui angkasa. Modulasi gelombang ini dapat berupa frekuensi maupun amplitudo. Sejarah radio di dunia. Pada tahun 1896, ilmuwan Italia bernama Guglielmo Marconi mematenkan temuannya mengenai telegraf nikabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukannya menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Tahun 1899, Guglielmo berhasil melakukan komunikasi nikabel antara Prancis dan Inggris melalui Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. Lalu pada tahun 1904, John Ambrose Fleming berhasil menemukan tabung audio yang dapat digunakan sebagai penerima sinyal nikabel untuk teknologi radio yang sebelumnya dikembangkan oleh Guglielmo Marconi. Setelah itu, pada tahun 1906, Dr. Lee De Forest mengembangkan teknologi tabung audio yang terdiri dari 3 elemen, yang disebut juga dengan triode audion. Reginald Aubrey menemukan pemancar sinyal frekuensi tinggi yang akan menghasilkan gelombang radio yang kontinu atau langsung. Penemuan ini adalah cikal bakal modulasi amplitudo atau biasa disebut dengan AM. Sejak saat itu, radio di Amerika Serikat mulai mengalami perkembangan yang pesat. Pada bulan Maret tahun 1923 telah berdiri 556 stasiun radio. Baru pada tahun 1926 berdirilah NBC atau National Broadcasting Radio sebagai badan siaran radio yang luas dan besar. Sejarah radio di Indonesia. Sejarah radio di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda mendirikan siaran radio pada tanggal 16 Juli 1925 yang bernama Batavia Radio Vereniging atau biasa disebut dengan BRV. Di Batavia, selama masa penjajahan Belanda, stasiun radio yang beroperasi adalah milik swasta. Sesudah BRV didirikan, berbagai stasiun radio pun mulai menjamur. Di antaranya adalah Nirop, Afrom, Mova, Foro, SRV, dan lainnya. Di eranya, Netherlands Insight Radio Omroep Mitch atau Nirom adalah stasiun radio yang paling besar dan berkembang sangat pesat karena mereka memperoleh subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Nirom mempunyai jumlah pemasukan yang besar karena pemasukan tersebut berasal dari pajak radio. Pada masa kemerdekaan, tanggal 14 Agustus 1945 adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para pemuda masa itu, yang menculik dan memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada ini, radio siaran memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan isi teks proklamasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Lalu, pada tanggal 10 September 1945, para pimpinan radio yang berada di seantero Jawa mengadakan pertemuan di Jakarta guna membahas organisasi radio. Sehari sesudah itu, tepatnya pada tanggal 11 September 1945, para pimpinan radio sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi radio dan dijadikan sebagai Hari Radio Republik Indonesia. Pada masa reformasi hingga kini, sebelum Orde Reformasi lahir, sesuai dengan sistem komunikasi Indonesia dan sistem jurnalistik di Indonesia yang dianut saat itu, berbagai program jurnalisme radio atau jurnalistik radio dilakukan sepenuhnya oleh Radio Republik Indonesia. Radio siaran swasta cuman berperan sebagai media hiburan, yakni memutar lagu-lagu, sandiwara radio, dan lain-lainnya. Pada era reformasi, radio juga tidak luput dari pergeseran peran. Jika pada awalnya radio hanya berkutat sebagai media. Terima kasih.